Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun jarak jauh, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Sunda di kelas 5A dan kelas 5B. Baik, untuk itu mari kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silahkan disiapkan buku paketnya. Dibuka di halaman 100 genep ya, 106. Kita melanjutkan di semester 2 ini di bab ke-6 ya. Bab ke-6 tentang mencinta bangsa jeung nagara. Micinta bangsa jeung nagara. Mencintai bangsa dan negara. Baik. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang sajak ya. Apa itu sajak? Kemudian manfaatnya untuk kita belajar sajak itu untuk apa, dan juga nanti kita akan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Baik, siapkan juga buku tulisnya ya, untuk ada beberapa yang perlu dicatat. Nah, sajak itu anak-anak sekalian salah satu bagian dari karya sastra. Karya sastra itu kan banyak, ada puisi, ada sajak, ada carpon, ada dongeng, ya, ada pupuh, dan masih banyak lagi. Nah, sajak salah satu dari hasil karya sastra, ya, yang tentunya di dalamnya itu dia ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Nah, kalau sajak biasanya orang tuh mengungkapkan perasaan hatinya. Perasaan sedih, perasaan gembira, kemudian perasaan harapan. Nah, itu semuanya diungkapkan dalam sebuah sajak. Nah, biasanya ada sajak, ada puisi. Nah, seperti halnya puisi juga sama. Jadi, perasaan dia ingin mengungkapkan perasaannya itu kepada orang lain itu dengan sebuah sajak, dengan sebuah puisi. Nah, kayak gitu. Makanya di dalam sajak itu bahasanya itu banyak bahasa yang bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Bahasanya bahasa injeman atau kiasan, atau bahasanya itu bukan bahasa yang sebenarnya. Jadi membutuhkan makna yang lain. Ya, nanti kita akan belajar tentang itu ya. Jadi biasanya ada di babasan dan paribasa itu nanti. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas tentang sajak. Silahkan dicatat dulu ya sedikit. Sajak, tulis judulnya sajak. Di halaman 100 genep itu ada contoh sajak tentang Sunda. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas pengertian sajaknya dulu. Sajak boleh ditulis nyaeta karangan wangun puisi bebas. Karangan wangun puisi bebas. Anu teu kaiket, anu teu kaiket ku katangtuan pupuh. Karangan wangun puisi bebas anu teu kaiket ku katangtuan pupuh. Ku katangtuan boleh. Bahasa Indonesianya karangan bentuk puisi bebas yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan pupuh di dalamnya. Ya, beda nanti dengan pupuh. Kalau pupuh mah kan ada ketentuan guru lagu, guru wilangan itu pupuh. Tapi kalau sajak tidak dibatasi oleh ketentuan tadi. Nah, sekarang unsur-unsurnya. Silakan ditulis unsur-unsur sajak itu. Ada pertama, tulis 1 di bawahnya kahiji tema, 2 judul, 3 katilu rima.
Tulis rima. 4 kaopat aliterasi. Aliterasi. Dan kelima, nomor 5, onomatope. Agak asing dikit ya istilahnya. Aliterasi, onomatope. Jadi unsur sajak itu tema, judul, rima, aliterasi, dan onomatope. Nah, apa itu aliterasi? Apa itu onomatope? Nanti kita akan bahas hari ini. Lihat nanti untuk contohnya di situ ada contoh sajak Sunda. Nah, kalau tema nih bisa sedikit jelaskan ya satu persatu. Tema itu untuk menentukan judul, sehingga lebih mudah kita menentukan sebuah judul, kita tentukan dulu temanya. Jadi untuk mempersempit tuh ya, mempersempit lingkupnya. Misalkan nih, kalian mau menceritakan isi hatinya itu tentang apa? Tentang kesedihan. Sedih dalam hal ini apakah sedih pribadi kita atau sedih melihat ya kondisi yang ada misalkan. Kalau melihat kondisi yang ada misalkan kita melihatnya itu alam yang diruksak oleh manusia misalkan, kerusakan alam. Nah, berarti kan kita melihat sedihnya itu karena akibat dari ulah manusia. Nah, berarti itu kita ambil temanya tentang lingkungan kayak gitu ya. Kalau misalkan sedih tentang pribadi, berarti temanya tentang sosial, bisa saja kayak gitu. Jadi tema itu menentukan lebih sempit lagi supaya kita ngambil sebuah judul. Nah, kemudian setelahnya tema kita tentukan, baru kita tentukan juga judulnya. Tadi judulnya tentang apa ya? Baru ada rima. Rima itu nanti setelahnya jadi itu sajaknya, kita akan menentukan di dalamnya ada rima, ada aliterasi, ada onomatope. Rima itu suara-suara yang merdu, yang beraturan ya di dalam sajak ya. Itu nanti kita contohnya bisa lihat di contoh sajak Sunda nanti. Kemudian yang keempat aliterasi. Kalau aliterasi itu persamaan kata biasanya. Kalau dalam sajak itu ada persamaan kata baik itu di tiap baris ataupun di satu bait. Nah, itu ada persamaan katanya. Itu namanya aliterasi. Dan yang kelima, onomatope. Kalau onomatope itu suara-suara yang tidak beraturan, ya. Tapi itu juga memperindah sebuah sajak. Misalkan disebutkannya di dalam sajak itu ada suara-suara angin, suara-suara gemuruh, suara-suara misalkan pesawat, suara-suara petasan dan sebagainya yang tidak beraturan. Itu disebutnya onomatope di dalam istilah saja ya. Lebih jelasnya nanti insya Allah ya Mister akan jelaskan untuk istilah-istilah ini memang harus langsung nanti dicontohkan ya. Insya Allah nanti melalui Zoom aja kita kalau untuk lebih jelasnya lagi ya. Baik, untuk kesempatan kali ini yang penting kalian paham apa itu saja, kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan bedanya antara sajak dengan karangan-karangan yang lain, misalkan carpon dan novel. Jadi kalau sajak mah itu karangan wangun puisi bebas. Tapi kalau carpon, novel, kemudian dongeng itu kan itu namanya wangun karangan prosa kali itu, ya. Itu lebih luas lagi. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Yang penting kalian bisa lebih membahas ya, memahami tentang sajak dan unsur-unsurnya untuk pada kesempatan kali ini. Sementara nanti untuk unsur-unsur lebih jelasnya lagi, insya Allah Mister akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.